mungkin dengar mudah-mudahan orang Banjar. Etimologi, ya, bukan eti Sumiati. Secara etimologi mujahadah itu artinya jahada yujahidu mujahadah, kesungguhan. Jadi bersungguh-sungguh. Jadi kita punya kesungguhan, apalagi ya. Jadi kalau ingin menempuh perjalanan menuju Allah ya harus sungguh-sungguh. Betul nggak Bu? Harus sungguh-sungguh, benar-benar gitu. Jangan sampai seadanya, lawan sungguh-sungguh itu apa artinya? Salah-salah. Jangan asal-asal, harus sungguh-sungguh. Karena kalau asal-asalan nggak nyampe. Ibu datang ke pengajian kan sungguh-sungguh. Apa salah satu kesungguhannya? Ya boleh lah, silahkan. Kesungguhan itu ya tepat waktu, betul nggak? Kita datang bawa alat tulis, itu kan sungguh-sungguh itu, ya. Kita mendengar, itu sungguhan. Nah, untuk sampai ke Allah, kita jalan menuju Allah itu ya harus sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, gitu ya. Sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sungguh-sungguh dalam melakukan ketakwaan kepada Allah. Nah, itu maksudnya ibu-ibu. Ya. Beberapa waktu lalu saya sudah membahas di forum ini tentang sungguh-sungguh itu, pilar-pilarnya sudah saya bahas. Mungkin ibu-ibu masih lupa. Ya. Mungkin. Rujukan ayatnya surat Al-Ankabut, ya, surat ke 29 ayat terakhir itu Ibu, ya. Itu rujukan orang mujahadah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ada ya? Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, ya, di jalan kami, yakni ar-rasul. Di jalan kami itu di jalan Rasul, ya. Wa ashabahu, di jalan para sahabat Nabi. Wa atba'ahu ila yaumiddin, dan jalan orang-orang yang mengikuti Rasul. Jadi di Ibnu Katsir disebutkan fina, ada fina, ya. Awalladzina jahadu fina, ada kata-kata fina kan Bu? Nah itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, fina itu artinya jadi bersungguh-sungguh di jalan Rasul, di jalan para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sahabat sampai hari kiamat. Nah itu kata-kata fina. Fina itu di kita jadi nama orang, ya, Vina. Vina apa? Oh, saya nggak kenal, ya. Vina. Oke. Di dalam tafsir lain, Ibu, ya, ada yang mengartikan walladzina jahadu fina. Di dalam tafsir Sa'di disebutkan fina itu adalah wahumul ladzina hajaru fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Itu fina itu. Walladzina jahadu fina, yaitu orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Fina. Wajahadu a'da'ahum, dan berjihad melawan musuh-musuh mereka, musuh Islam. Nah, itu dalam tafsir lain. Dan wabadzalu mahjudahum fi ittiba'i mardatihi, dan mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mengikuti ridho Allah. Jadi ada penafsiran lain. Jadi yang disebut dengan walladzina jahadu fina itu
Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, orang yang berjihad melawan musuh-musuh Allah, dan mereka mencurahkan seluruh kemampuan mereka untuk mengikuti ridho Allah. Nah itu bisa kita artikan jahadu fina itu orang-orang yang taat kepada Allah dengan benar, betul nggak? Orang yang memiliki ketaatan paripurna, ya, sebenar-benar taat kepada Allah. Itu begitu ibu-ibu. Seperti kita menjadi istri kan harus benar-benar jadi istri, betul nggak Bu? Kita jadi istri itu istri palsu atau istri asli? Nah, kan ori. Kalau istri ori apa salah satunya? Saya istrinya ori loh gitu. Apa salah satu? Keorian istri itu apa? Hah? Ya. Jadi kan dalam rumah tangga ini, mohon maaf ibu-ibu, kan kita kadang-kadang menghadapi guncangan, betul nggak Bu? Oh, guncangan hati, betul? Guncangan ekonomi, atau entah guncangan apa lagi, ya kan yang sering terjadi itu guncangan hati, kecemburuan kepada suami, itu guncangan hati Bu. Betul nggak Bu? Tiba-tiba ibu cemburu kepada suami, padahal karena suami menuntun domba. Itu kok ibu cemburu? Oh ternyata domba itu akan dihadiahkan kepada mantannya untuk Idul Adha. Nah itu kan begitu kan, mungkin itu ya, cemburu aja, ya. Bukan cemburu dengan domba yang dituntunnya, tapi kepada orang yang menerima domba itu, gitu. Dan ternyata mantannya itu jadi ketua panitia. Oh jadi tidak beralasan cemburunya, karena domba ini akan dikurbankan untuk kurban, bukan dihadiahkan, kan seperti itu. Nah itu guncangan-guncangan itu tidak membuat kita keluar dari sajatining istri, ori istri, istri yang ori, gitu kan. Ya kan, betul nggak Bu? Jadi kita kadang-kadang hidup itu kan, mohon maaf, suka apa istilahnya itu, punten ya bahasanya, nggak ngerti jalan hidup. Paham nggak maksud saya? Kadang-kadang kita itu nggak, ya jalan aja gitu, nggak terserahlah. Baik bagi orang yang mujahadah itu harus jelas, harus walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan Allah. Nah tadi tafsir banyak. Ada juga ulama yang mengartikan walladzina jahadu fina itu artinya apa? Itu artinya walladzina jahadu fina itu man jahada bi ta'ah, orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Ya, maka kalau orang sudah sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan hidayahkan buat mereka jalan kami, hadahu subulal jannah, maka Allah akan berikan jalan-jalan menuju surga kalau sungguh-sungguh di jalan Allah. Kan kita ini sedang berjalan menuju surga Bu, betul nggak? Dengan berbagai macam ujiannya, dengan berbagai macam, mohon maaf, tantangannya, kita sedang menuju surga. Kan nenek moyang kita itu dari surga, Nabi Adam. Dari mana itu? Dari surga, betul nggak Bu? Maka kalau kita nggak masuk surga itu kalangsu, karena kita ini turunan surga, bahkan turunan Nabi kita itu. Siapa mbah kita? Nabi Adam. Saya juga turunan Nabi, siapa? Nabi Adam. Nggak tahu hanya yang datang ke saya itu apa dari Adam baik-baik atau lewat Fir'aun itu, saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu. Kan kalau di itu ya, silsilahnya kan bener nggak? Yang penting tuh ya sudah, kita semuanya turunan Nabi gitu loh, betul nggak? Nggak usah diperdebatkan. Mohon maaf ya ibu-ibu.
Nah itu Ibu. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana. Ya itu linuhassila fihimul ilma bina. Ada juga yang mengartikan bahwa kami akan berikan ilmu. Lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan ilmu. Itu Ibu. Ya. Tadi ada juga mufasir mengatakan hadahu subulal jannah. Allah akan berikan hidayah kepada surga, jalan-jalan menuju surga. Itu makanya masuk surga itu kan lewat berbagai macam pintu. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Ya, macam-macam pintu. Ada yang masuk surga itu lewat pintu sholat. Betul nggak? Betul nggak Bu? Betul nggak? Saya khawatir ibu-ibu ragu. Itu. Iya. Abu Bakar itu kan du'ia, ada ini hadisnya Bu. Saya kalau ini Bu. Kalau baca hadis ini Bu, suka sedih ya Bu ya. Ini jangan salah mengartikan ini. Awas loh. Man anfaqa zauzaini, siapa yang memberi infak kepada dua istri fi sabilillah, di jalan Allah, nudia, akan dipanggil fil jannah, di surga, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza khairun, ini adalah kebaikan. Setuju enggak? Ibu-ibu langsung protes. Geus urang mah erek eureun ngaji di atakwa. Aduh, astagfirullahaladzim. Langsung eta ibu-ibu. Ini jangan salah menerjemahkan. Ya. Man anfaqa zaujaini, siapa yang memberi infak dua pasang kuda. Itu terjemah yang benernya. Bukan memberi infak kepada dua istri, ya itu bukan salah, nggak benar itu. Ya, padahal kalau baca syarahnya itu begitu. Siapa yang memberi infak dua pasang kuda di jalan Allah untuk perjuangan, nanti dia diseru di depan pintu surga, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini adalah kebaikan untukmu. Itu. Nah, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, siapa yang termasuk ahli salat, kata Rasul, dia akan diseru dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, siapa yang termasuk ahli jihad, dia akan diseru dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, siapa yang termasuk ahli sedekah akan diseru dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, dan siapa yang ahli puasa diseru dari pintu ar-rayyan. Itu kata Rasul. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ma ala ahadin yud'a antilkal abwa min dururutin. Kalau tadi disuruh dari satu-satu pintu kan darurat aja, itu hanya satu pintu. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha, apa ada orang yang disuruh dari semua pintu? Pintu surga nyuruh dia masuk ke sini, pintu salat minta dia masuk, pintu sedekah minta dia masuk. Kata Rasulullah, nah ada orang yang disuruh di semua pintu, ada. Wa arju an takuna minhum, kata Rasulullah ke Abu Bakar, wa arju an takuna minhum, dia mengerti. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap engkau salah satu di antara orang yang disuruh dari semua pintu itu. Jadi Abu Bakar itu disuruh di seluruh pintu surga. Seluruh pintu surga rindu sama Abu Bakar Siddiq. Pintu sholat, Abu kesini gitu. Pintu saum, Bu kesini Bu, semua pintu. Karena Abu Bakar amalnya banyak.
Bukan berarti pintu sholat orangnya nggak saum, itu amal utamanya. Dia amal utamanya sholat, dia saum juga. Kan ada orang yang amal sholatnya biasa, tapi gedenya amal sedekah gitu kan Bu ya. Ya itu Ibu, seperti suami kita itu kan seperti itu. Ada, mohon maaf, ada suami itu, mohon maaf Ibu ya, Ibu tertarik sama suami itu, Ibu tertarik apa sama suami? Oh dia itu lembut gitu kan, tapi koret gitu. Nah, tapi membuat saya tertarik sama dia itu kelembutannya. Kalau Ibu, oh saya sih tertarik sama dia sama hartanya. Ya, oh gitu, walaupun galak, nah kan itu. Jadi ada plus ya mata lah gitu ya, kan mata plus minus gitu, seperti mata lah gitu. Itu. Ya, jadi makanya hidup itu nggak ada yang sempurna, betul nggak Bu? Maksud nggak ada yang sempurna itu ya dunia. Ya jadi artinya hidup ini hidup seperti itu. Kita ini kan kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang lebih sedih, kadang-kadang banget sedihnya gitu kan. Ya biasa hidup. Ya, Ibu hari ini kan hari Rabu ya. Mungkin hari Rebo ini udah nggak sama dengan hari Rebo tahun kemarin, bulan kemarin. Mungkin Rebo yang akan datang. Maka jalani aja hidup itu, ndak usah bingung. Toh kita hanya berserah diri kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tuhan, jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap netra kan gitu itu. Ya bahasa Sunda gitu, sekedap netra. Ya kan nggak bisa itu Bu, betul nggak bisa kita ngurus diri kita, yang nggak bisa Bu. Makanya banyak doa hidup itu. Doanya kan bisa doa minta sama Allah boleh, Ibu minta sama Allah doa permintaan boleh, ada doa puji-pujian itu doa juga. Jadi doa itu ada dua, ada doa berisi thanaun puji-pujian, ada doa berisi su'alun permintaan. Dua-duanya boleh. Kalau doa permintaan kan Ibu sering minta lah ya. Ya Allah, suami hamba gentarkan cintanya dengan cinta hamba. Oh kayak vibrator ya. Dia adalah satu-satunya pria yang mencintai hamba. Oh miris banget hidupnya itu, nggak ada yang lain. Mau silakan, bebas. Betul nggak Bu? Ibu minta sama Allah, ya Allah kuatkan cinta kami dalam paduan yang serasi, dalam suara kasih sayang yang tak pernah berujung antara langit dan dunia. Itu kan boleh Ibu ngomong, boleh aja silahkan. Yang namanya minta sama lo bebas, betul nggak Bu? Ya Allah, aku ini nggak punya apa-apa, Engkau yang punya apa-apa. Boleh Ibu, itu permintaan. Ada juga doa-doa yang thana, puji-pujian kepada Allah. Ibu memuji hanya Allah kepada Allah. Contohnya itu doa bismillah kan puji-pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya apa? Apa arti ini? Ada permohonannya nggak ada? Nah, itu doa juga. Makanya mohon maaf ya, kan doa tawaf itu kan yang ada dari sunnahnya itu dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad yang ditetapkan oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu mau pakai doa yang dari ulama ya, dari Kemenak boleh. Putaran 1 ini ada kan, putaran 2 ini boleh, silakan. Enggak, aku mah mau pakai doa sendiri aja, silakan. Oh, aku mau baca Al-Quran, silakan. Ya nggak boleh tuh ngobrol. Kumaha orang, iya balik pisana ya beres jam ya iraha bisa beresnya ya tanggal sabaraha batas bisa, jangan ngobrol, berdoa. Kan putaran pertama Ibu berdoa untuk orang tua, boleh kan? Ya Allah gitu, orang tua hamba sedang sakit, sembuhkan, boleh kan? Terus putaran kedua untuk mertua, gitu kan? Putaran ketiga untuk suami. Lama itu kan,
putaran keempat untuk anak-anak, putaran keempat, kelima untuk tetangga, boleh kan? Putaran ke berapa? Keenam, ketujuh untuk kesebelasan tercinta Persib umpamanya. Ya pirakunya mendoakan. Ya, silakan bebas. Mau gitu, silakan. Ada doa yang doa puji-pujian. Ya, nanti dalam kitab Sulwatul Ahzan Ibu ya. Ini saya lagi banyak baca kitab ini. Dalam kitab Sulwatul Ahzan itu ada doa dari cicit Rasulullah. Ya, lalu doanya ini indah gitu ya. Doa puji-pujian. Cicit Rasul itu kan salah satunya Ali bin Husain. Husain bin Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Putra Rasulullah, kan putri Rasul menikah dengan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra menikah dengan Sayyidina Ali. Nah, salah satu putra Fatimah itu kan Hasan Husain, ada skala. Nah, Husain itu udah nikah punya anak namanya Ali. Itu cicit Rasul berarti ya. Nah, ini menurut Imam Salim, sahabatnya Sayyidina Husain, sahabatnya Ali, Sayyidina Ali bin Husain. Beliau Imam Salim mengatakan begini, ulama, ra'aitu Ali ibn al-Husain sajidan. Aku melihat Ali bin Husain sedang sujud. Siapa yang sujud? Ali bin Husain. Siapa yang melihatnya? Salim, Imam Salim. Imam Salim, jadi beliau seorang ulama melihat temannya sedang sujud. Fasami'tuhu, aku mendengar dia yaqulu fi sujudihi, berkata dalam sujudnya. Nah, jadi berkata dalam sujudnya. Doanya indah itu Bu ya. Abduka bifanaik, miskinuk bibabik, sa'iluk la'id bijanabik, fakiruk yad'uk. Itu aja doa. Kata Imam Salim itu, fawallah, demi Allah, ma da'autu bihadhil kalimati fi karb, tidaklah aku berdoa dengan kalimat-kalimat ini ketika aku mendapatkan derita hidup, illa kasyafallahu anni, illa kasyafallaha anni, kecuali Allah bebaskan semua deritaku. Itu doanya itu. Abduka bifanaik, miskinuk bibabik, sa'iluk la'id bijanabik, fakiruk yad'uk. Nah, itu begitu. Itu kan doa istilahnya itu apa? Doa puji-pujian. Tuhan, hambamu sedang berada di halamanmu. Itu terjemahnya itu. Hambamu yang miskin ini sedang berada di depan pintumu. Hambamu pengemis ini sedang berada di sampingmu, dan hambamu yang fakir ini senantiasa berdoa kepadamu. Ada permohonannya enggak? Nah, ini namanya doa sana, puji-pujian kepada Allah. Itu aja doanya Bu. Kan kalau kita doanya panjang banget, minta Tuhan yang maha kasih, maha sayang, aku enggak punya uang, coba punya, luluskan anakku, ya boleh aja, nggak apa-apa namanya doa. Tapi kalau ini kekasih Allah, doanya abduka bifanaik, ya Allah, hambamu ini sedang berada di depan halamanmu. Miskinuk bibabik, hambamu yang miskin ini sedang berada di depan pintumu. Sa'iluk la'id bijadabik, hambamu yang jadi pengemis ini sedang berada di sampingmu. Fakiruk yad'uk, hambamu yang fakir ini sedang terus memohon kepada engkau. Enak ya doanya ya? Iya. Adem gitu loh ini. Kan ibu kalau ke suami juga gitu ngomongnya enggak?
cintamu sedang berada, kan gitu. Di apa? Ibu ke suami gitu enggak? Enggak lah, saya juga tahu. Lebay. Ya enggak apa-apa tuh ke suami, mesra betul apa? Orang tetara kan salah kitanya. Pap, di mana iya? Alah. Atau kasalah kita yang I love you full. Tutup deui we. Paling salaki jadi kieu. Anehan Bu. Aneh. Ya enggak apa-apa Bu. Ya jadi sekali lagi Bu, hidup mah berdoa aja. Ibu ya, salah satunya. Nah itu Ibu, sekali lagi, awas sekali lagi, bersungguh-sungguh. Kalau ingin kita sampai ke Allah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Nah salah satu kesungguhan itu doa. Apa Bu? Kita kan nggak tahu besok akan terjadi apa. Betul Bu? Bahkan keluar ini aja kita nggak tahu. Betul nggak? Banyak-banyak doa. Doa itu silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Kita punya senjata itu doa. Kalau kita nggak punya senjata dalam hidup ini, apa yang bisa didapat oleh kita? Nah kita ini senjatanya doa. Itu ibu-ibu ya. Nah coba sekarang kita baca hadis. Ini bagaimana yang disebut kesungguhan itu di dalam hadis. Tadi kan kesungguhan di dalam ayat ya. Wa an Fadalah bin Ubaid, dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i. Rasulullah bersabda pada haji wada. Haji wada emang itu maksudnya haji perpisahan, karena Rasulullah itu haji hanya satu kali. Ibu ya, Rasul hanya satu kali haji dan tidak ada gelarnya haji itu ya. Ya kita kan suka ada pakai gelar haji. Pulang haji jadi ha. Kalau sudah 4 kali ha. Jangan ya. Ibadah orang sholatnya nggak pakai S. Sholat S, zakat Z. Apalagi Bu? Ya, itu kenapa ada haji? Katanya ada haji itu khusus di Indonesia, di Melayu katanya. Itu walau alam betul tidaknya, itu dulu para orang tua kita yang haji zaman Belanda itu pulang haji itu oleh senuk hurguronya katanya, supaya pakai kopiah haji dan pakai haji, supaya kalau berontak mudah ditangkap Belanda, itu begitu. Walau alam cerita itu betul tidaknya ya. Kalau kita sudah haji berarti kita sudah menunaikan ibadah. Nah, kalau ada orang manggil haji ya itu supaya kita bisa menjaga kemabruran gitu ya. Jangan sombong. Katakan ada namanya, mohon maaf, Ibu Iis. Bu Iis, cicing weh. Nong toyon. Bu Hajah Iis, ngarak ngalia kayak itu. Ulah gitu orang. Lawan aja Bu Hajah itu artinya supaya kita bisa memelihara kemabruran. Itu. Jangan mau tulis hajah. Masya Allah. Jika gelar wae, gelar ge isin terus tuh Bu. Ya, gelar mah itu udah apa cuy? Betul nggak Bu? Ya. Gelar mah di kampus itu. Ya, tapi ya terserahlah, bebas. Kata Rasul ketika haji wada, ala ukhbirukum bil mu'min, inginkah aku kabarkan kepada kamu dengan seorang mukmin? Siapa seorang mukmin? Nah itu. Jadi Rasul bertanya ke sahabat, kamu pengen tahu nggak orang mukmin itu siapa? Itu maksudnya. Kemudian Rasul menjawab, orang mukmin itu adalah man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Yang disebut orang mukmin itu adalah orang lain aman dari dia, harta mereka dan diri mereka. Jadi bisa disimpulkan orang beriman itu adalah orang yang orang lain merasa aman dengan dia. Aman apanya? Harta dan jiwanya. Jadi orang beriman itu orang yang mengamankan orang lain. Paham ibu-ibu? Jadi kalau istri yang aman bisa mengamankan suaminya, hartanya, diri suami. Suami yang beriman, istrinya aman, harta istrinya aman, itu begitu. Itu mukmin dari Aminah, Bu ya.
Jadi kalau kita ingin jadi orang mukmin yang benar menurut Rasul di sini, jadilah orang yang bisa mengamankan orang lain aman dengan dia. Tanya aja kita sudah bisa mengamankan orang lain enggak? Gitu. Yang kedua kata Rasulullah, ya, wal muslim, dan orang muslim itu kata Rasul siapa? Man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang lain aman dari lisan, selamat dari lisannya dan tangannya, perbuatan dia, ucapan dia, orang lain selamat. Dipahami, Bu? Jadi lisan dia, perbuatan dia menyelamatkan orang lain. Lisan dan perbuatannya tidak merugikan orang lain. Nah, gitu. Kan kita nggak boleh merugikan teman. Nah, orang muslim itu dari salimah, orang yang bisa menyelamatkan orang lain selamat dengan lisan dia. Lisannya menyelamatkan, perbuatannya menyelamatkan. Jadi tidak membuat orang lain bingung dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Dipahami, Bu? Nah, itu begitu. Menyelamatkan. Selamat, bukan selamat biskuit ya, ini selamat. Menyelamatkan. Kan, Ibu? Bukan selamat pagi juga ini. Jadi orang lain itu selamat. Kan ada orang tuh lisannya membuat orang bingung, perbuatannya membuat orang tidak aman. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Makanya ibu tanya suami, "Pap, kamu aman nggak bersama aku?" "Aman." "Selamat nggak?" "Nah, itu aku nggak tahu," kata suami. Ya, kalau istri yang menyelamatkan gimana? Istri yang menyelamatkan, ciri wanita solehah yang menyelamatkan suami. Ini kan para wanita solehah. Bu, ciri wanita solehah itu gimana? Iya, itu aja 3: menenangkan, menyenangkan, menyelamatkan. Bukan menenangkan, menyenangkan, menggairah. Itu aja. Setuju nggak? Lima setuju wae. Apa? Saya baca hadis ya. Ini, Bu. Ini, Bu, nih, Bu. Aduh, Masya Allah. Ini ayah gitu nukianya. Ini, Bu, Rasulullah au kama qala Rasulullah. Ini hadis riwayat siapa ya? Saya nggak tahu riwayat siapa ini. Ala ukhbirukum bi khairi nisaikum. Waduh, inginkah aku tunjukkan pada kamu wanita terbaik di antara kamu? Pertama itu di sini adalah al-walud, yang punya anak. Yang kedua al-wadud. Al-walud itu yang banyak anaknya, maksudnya itu ya, peranak ya, jangan tunji, Bu, itu harusnya itu 2 tahun sekali ya. Saya mohon maaf tidak puasa ini ya, Bu, ada yang puasa Daud, saya mohon maaf. Wah, itu es ya. Al-walud apa, Bu? Nah, itu ibu-ibu ya, Bu, yang banyak anaknya itu. Belum, yang kedua belum. Oh, itu masih poin
Ya poin satu al-walud, yang banyak anaknya. Maka kan istri itu harus banyak anak. Yang kedua al-wadud. Al-wadud. Al-wadud itu besar cintanya ke suami. Ayo menggebu. Apa itu? Ya. Apa Bu? Itu. Ya, al-wadud. Al-walud banyak anak, al-wadud banyak cinta. Wadud, wudan, mawadah, al-wadud. Banyak cintanya bener gitu loh. As-sitirah. Apa itu? Pemegang rahasia. Iya, as-sitirah. Kita kan nggak boleh ngebreh suami Bu ya. As-sitiratu, pemegang rahasia. Bahasa Indonesianya aja supaya tere. Al-afifah, ifah, menjaga diri dari laki-laki lain. Ifah ya. Jadi ente apa, ente genit boleh ya, ya menjaga. Al-azizah ma'a apa, al-azizah fi ahliha. Azizah itu artinya apa ya? Ya azizah fi ahliha, mungkin bisa diartikan bijaksana itu ya. Kan azizah ibu di keluarganya itu bijaksana, ngurus anak suaminya, jadi bijaksana. Ke suami itu enggak, iya loh ya, pokoknya kalau suami malam itu datang enggak marah gitu loh ya. Ente, assalamualaikum, salam. Nah ya kia karek datang atuh, ente gitu. Kita rek mana atuh, ente gitu. Dah enggak gitu. Al-aziz fi ahli, bijaksana. Kan ibu, suami itu suka ada jeleknya, ada buruknya. Bu, ada baiknya, ada buruknya. Ada baiknya kan? Ada tepatnya, ada enggak tepatnya? Ada, biasa, makanya bijaksana aja gitu. Enggak, ketika suami telat, enggak, jam berapa ini? Enggak usah begitu. Kamu enggak tahu? Enggak bisa. Kalau suami, assalamualaikum, salam. Pap, kamu datang jam berapa? Nanti jam 10 ya, karena ada rapat di kantor. Udah 10. Namanya orang rapat bisa melar, bisa tidak. Tidaknya datang jam 2:30. Ya jangan marah, rapat. Itu tuh pikir tuh ngaco-ngaco tuh dosa itu. Ngaco, seudon. Udah. Nah, Pap, kamu baru datang ya? Ibu tahajud begitu. Assalamualaikum, salam. Udah pakai mukena istrinya. Kamu baru datang, Pak? Iya, Ma. Rapatnya paralel. Masya Allah. Kondisi lagi nggak enak ini perusahaan. Ya udah. Kamu tahajud dulu, duha dulu, atau buat duha apa? Twitter dulu. Udah malam. Bukan malam ya, udah pagi. Ya, ya udah. Aku terusin sholat ya. Nyaman loh. Betul nggak? Itu azizah itu. Ya itu. Terus kamu mau berendam air panas nggak? Gitu kan? Ya kan datang malam. Ya udahlah. Kamu tahajud aja, biar aku sendiri aja. Itu bijaksana, dua-duanya. Iya kan, bagus kan? Nyaman kalau gitu tuh. Ya mau 2:30 lu datang. Jam berapa ini? Waduh, masya Allah. Kata suami 2:30. Terus kan dia nanya jam, kan jawab aja. Atau kamu nggak tahu sekarang jam berapa? Ya tuh jam. Iya Bu, betul nggak Bu? Afif itu ada juga mengartikan tadi afifah itu apa ya? Ya
tidak berbuat dosa. Iffah, afifah itu ya. Afifah itu. Apalagi Bu? Ini adzalilah ma ba'liha. Adzalilah itu apa ya terjemah yang enak buat kita itu? Lembut bersama suaminya. Adzalilah itu ya. Apa ya arti adzali? Lembut ya, yang paling enak buat itu. Adzali itu kan menghinakan, maksudnya lembut ya. Lembut. Jadi kalau sedang, mohon maaf ini kaitan dengan hubungan badan itu lembut gitu, enggak kasar gitu loh. Ya, dengan suami itu lembut ucapannya gitu. Kan lembut ya Mas, bukan berkata pelan-pelan. Kalau berkata pelan itu belum tentu lembut, belum. Berkata benar. Kan kalau pelan-pelan itu kan bisa kasar ya. Ini jangan ditiru. Contoh, mohon Bapak teh keblek. Nah itu berkata pelan-pelan. Ini contoh. Itu bukan lembut itu Bu. Ya, iya itu contoh. Jangan ditiru. Ini contoh. Contoh. Nggak boleh. Harusnya kan itu ada orang yang suaranya keras, itu udah budaya. Maksudnya suara keras itu karakter. Jadi bukan berarti dia jahat, enggak. Ya, kan daerah panas itu suaranya keras, tinggi maksudnya. Kayak di daerah panas tuh, saya Kerawang, Purwakarta, Banten, itu keras-keras. Kalau suaranya di pegunungan dingin-dingin itu adem-adem suaranya. Pangalengan, Ciwidey, Badai Kamarana, nah itu kan begitu saya gitu. Kalau Cianjur, panas, biasa itu, nggak usah kita bingung-bingung, betul nggak Bu? Ada budaya, kan biasa ada orang yang papap, panah ini gitu. Bukan berarti kita itu kasar, tidak. Emang udah begitu setelannya, volumenya terlalu gede kali. Pap, oh ya ada apa mah? Lu gimana sih kamu teh? Ada yang begitu cara ngomongnya. Suami jangan, harimau. Bahkan begitu nggak boleh gitu. Ini lepas ya ini. Jangan ya. Itu ada orang yang soalnya, ada nggak kayak gitu soalnya? Ada. Bukan berarti kasar, enggak. Ada yang jarang ngomong istri itu kan. Assalamualaikum, salam. Itu ada yang kamu baru pulang segini, ya udah tidur dulu aja. Kan ada ya. Itu karakter Ibu ya. Kan ada suami yang romantis, ada yang enggak romantis. Itu bukan karena kaitan soleh, enggak. Romantis enggak romantis cara menurut saya itu. Buat apa sih romantis kalau koret kan Ibu enggak mau juga. Ya, romantis ya yangkun, bunda aku apa, pret lah, koret, betul nggak Bu? Iya kalau dia itu, ya yang, tapi ternyata koret, yang baso gimana hararese, mending terromantis tapi bager punya, iya, kamu mama, hirup teh ngaesekeun we salaki, kamu mah biasa we kata-kata tapi bager tah, 8 juta keur bodrek. Saya kira enak kayak begitu ya, betul nggak? Ibu mending mana coba? Mending bodrek 8 juta atau mending yayang-yayangan baso hese? Mending mana coba? Mending bodrek 8 juta. Ya, cintaku Allahu Akbar walillahil hamd. Naonan gitu kan. Tepara rugu, betul ya Bu? Nah istri terus lembut. Lembut itu perangai, betul nggak Bu? Nih Bu, suami itu kelemahannya itu kalau istri lembut. Lembutnya lain, berkata pelan-pelan itu bukan. Lembut aja. Dan kita mau wanita halus, sehalus sutro. Oh, bahasa Jawa kan sutro. Sutra kan Jawa kan apa? Sutro. Berholo kan sutro Jawa. Iya, dodo, Ibu ya. Apalagi al mutabarrijatu ma'a zauziha. Nah ini
Pesolek untuk suaminya. Bu, apa bu? Pesolek. Pesolek itu apa artinya? Ya, untuk siapa? Awas tuh bu, dandan untuk suami, bukan untuk orang lain. Paham nggak bu? Saya titip aja lah, ini ibu-ibu sudah paham, silakan lah ibu mau pakai apa aja di depan suami boleh, asal yang layak. Betul nggak bu? Kemarin ibu-ibu nanya, Ustaz, emang boleh pakai baju seksi di depan suami? Iya kata saya, emang ada larangannya? Ibu nggak pakai baju aja boleh, saya bilang. Asal benar-benar diminta suami, benar nggak? Iya. Asal ya jangan sampai nonton TV nggak pakai baju apa-apaan. Maksudnya di kamar, betul nggak? Ya kalau orang barat katanya kalau tidur nggak pakai baju katanya, betul nggak? Ya saya dengar itu katanya orang barat. Ya mungkin orang barat cocok. Kita makan ada baju tidurnya wanita itu kan. Baju tidur terserah lah. Mau pakai piyama, yang penting itu jangan pakai jaket kulit. Itu nggak cocok. Saya suka sedih ibu-ibu itu pura-pura sakit, dosa loh. Karena suami pengen dilayani, langsung aja pakai koyo 2. Iya, pakai balsem. Itu supaya suami punya persepsi kita lagi sakit, dosa itu nggak boleh. Mending ngomong aja yang baik, betul nggak? Maafin ya aku nggak bisa. Kenapa mah? Capek. Oh ya udah. Ya terus kamu udah 5 hari capek terus, kata suami itu. Ya lelah, kebetulan banyak ini bakti sosial. Ya sudah, kalau gitu aku mau ke rumah istri kedua. Ibu kalau begitu ibu lelah nggak mikirnya? Enggak, terus gimana? Langsung semangat. Oke, yes. Kunci, ayo masuk. Wah itu mah gaskun nih mah. Itu maksudnya al-mutabarrijah itu pesolek bu. Ibu tahu pesolek? Mutabarrijah, tabarruz. Al-mutabarrijah itu ma'a apa ini zaujiha. Nah baru nih al-hassan ma'a ghairihi, ya melindungi diri dari yang lain. Jadi kita nggak cengengesan gitu ya. Ya pesolek terus menjaga diri dari laki-laki lain. Jadi saya titip ya ibu-ibu, suara-suara itu ndak boleh diemple-emple ya. Ya suara tuh ya biasa aja gitu loh. Jangan ibu bapak ada, jangan ya. Biasa itu, jangan suara tuh diemple-emple itu. Nggak boleh ya. Biasa aja. Bu bapak ada. Suara asli gitu loh. Jangan kan ada yang kayak gitu dihalus-halusin, jangan. Nah gitu kan. Nah yang terakhir apa bu? Ya, masya Allah. Ini sampai jam 10 ya. Allati tasma'u qawlahu wa tuti'u amrahu, mendengar ucapan suami dan taat kepada perintahnya. Ya. Mendengar ucapan suami, ya, dan taat kepada perintahnya. Ini satu lagi ini ya, wa idza khala biha badadat lahum arada mina wa lam tatabadul lahu tabdil rajul. Jadi kalau sedang berdua mesra, menyerahkan diri sepenuh jiwa, itu terakhir. Ya itu. Jadi kalau sedang berdua bersama suami menyerahkan diri sepenuh, mesra gitu aja lah, bahasa ibu lebih tahu lah. Jangan kasar. Kalau sedang berdua sama suami di kamar itu jangan kasar. Menyerahkan diri dengan penuh kelembutan gitu. Nyontong soalnya gitu ayo belegu tante gitu. Kalau suami teh harus baik. Ya gitulah, istri yang mesra. Kan kadang-kadang ayah sok nyiaran salaki itu. bagus kan, saya kira bagus. Nah, itu pokoknya itulah bu ya. Ini saya baca apa ini, kitab apa ya, banyak sekali ini ya, ini yang mudah-mudahan Allah memberi keberkahan buat kita semua ibu ya. Ya, nah
Mudah-mudahan seluruh keluarga ibu sekalian diberikan sakinah mawaddah warahmah. Jadi seorang istri yang menyelamatkan suami, ya itu muslim. Apalagi, nah ini baru terakhir, wal mujahidu, ada kan? Wal mujahid, siapa itu mujahid itu? Man jahada nafsahu fi ta'atillah. Ada sana? Wal mujahidu, orang yang mujahid itu siapa? Man jahada nafsahu fi ta'atillah, orang yang bersungguh-sungguh atau berjihad dirinya dalam taat kepada Allah. Orang yang bersungguh-sungguh dirinya dalam taat kepada Allah itu mujahadah. Jadi mujahadah itu mujahid orangnya. Siapa dia? Bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Ibu sholat yang benar, pakai kudung yang benar, baca Quran yang benar, sedekah benar. Nah itu mujahadah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, perjalanan menuju Allah, sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Entong naon namina teh saayana. Apa saayana bahasa Indonesia? Seadanya. Itu. Tapi sungguh-sungguh. Dan kemudian wal muhajiru, dan yang hijrah itu siapa? Man hajaral khataya wadz-dzunub, orang yang menjauhi apa? Kesalahan dan dosa. Itu hijrah. Makanya sekarang istilahnya orang yang sudah insaf disebut hijrah karena sudah menjauhi dosa dan kesalahan. Itu Ibu. Muhajir. Ya, muhajir. Itu. Nah, itu Ibu. Siapa contoh? Ya jelas Rasulullah itu contoh orang yang mujahadah, betul nggak? Coba kita lihat tuh hadisnya Bu. Itu terjemahnya ini. Saya langsung terjemah aja ya. Ini sampai jam 10 Bu. 10 lebih kan? 10 lebih ya. Lebih, iya. 14 aja, 15 aja. 15. Siti Aisyah mau apa? Ini Rasulullah mujahadah. Kata Siti Aisyah, adalah Rasulullah SAW melakukan salat malam hingga kedua kakinya pecah-pecah, hatta tatafattara qadama. Maka aku berkata kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Kakimu sampai pecah. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal dosamu yang lalu dan akan datang sudah dihapus oleh Allah. Tapi kenapa kau tahajud sampai kakimu bengkak-bengkak, pecah-pecah? Rasul mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidakkah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukurnya Rasul itu ibadah. Ibu dikasih uang, syukur sama Allah pakai ibadah, betul nggak? Syukur terus. Dikasih mata oleh Allah pakai baca Quran. Karena kedudukan kita di hadapan Allah itu sesuai bagaimana interaksi kita dengan Quran. Ibu punya harta pakai ibadah, sedekah. Toh yang kita makan itu nggak akan pernah banyak, betul nggak Bu? Maka jangan jadi orang koret, jangan jadi orang kopet, jangan punya dana cuman tara, itu nggak boleh. Itu betul sih, tara bahasa Sunda itu ente, betul nggak itu? Makanya ibu harus benar-benar menjadi orang yang hebat dengan harta. Apa salah satunya? Sedekah, betul nggak Bu? Ibu jangan menjadi orang yang pelit. Orang pelit mah jangankan di akhirat, di dunia aja nggak akan pernah diajak piknik. Betul, sok anu koret, si boy tamat tong diajak koret gitu. Betul nggak? Dan kalau mati biasanya suka jarang disolatkan. Rata-rata anu koret sok tara didatangan. Bu eta maot, bu koret cenah gitu. Betul nggak? Itu rata-rata loh Bu. Makanya ini pelajaran buat kita, betul nggak? Emang kita makan banyak nggak? Enggak. Terus pakai baju berapa biji? Paling pakai jaket 2 ya, betul. Terus saya tanya, pakai cincin banyak nggak? Nggak akan sampai kelek, betul nggak? Sedikit. Pakai kacamata berapa biji? Terus kenapa harus banyak di rumah? Mubazir, betul nggak? Kudu nggak dipakai, berikan sama orang punya, sama orang yang perlu, betul nggak? Ketika suami mau beliin baju, nggak usah Pak, nggak usah, uangnya aja, bukan itu. Kita tahan suami kita, Pak jangan beli baju, kenapa? Aku udah punya. Oh terus
Sudah, tuh tetangga kita ada yang kekurangan, kamu uangnya serahkan ke dia. Masya Allah, bagus nggak istri kayak gitu? Tuh anak yatim, tuh ibunya janda, so kamu tolong, kasihan dia. Bagus nggak istri kayak gitu? Kalau bisa kamu tikahi, itu kasihan. Kan saya kira bagus juga. Bagus nggak menurut ibu itu? Hah? Oh tidak, ya itu mah maksud saya itu ya menyelamatkan kehidupan. Ya itu silakanlah ibu dialog dengan suami kan. Rasulullah itu sampai begitu ibu. Sholat malamnya apa? Kakinya bengkak, pecah-pecah karena dan Rasul mengatakan, bukankah aku harus jadi orang bersyukur? Kata Rasul. Malah kan satu rakaat kan udah kita sampaikan kan 3 surat ya Rasul. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Satu rakaat. Aduh, Masya Allah. Saya itu nggak kebayang itu sholat sendiri 1 rakaat 3 surat itu. Ya kan? Rasul kan 3 surat sendiri sholatnya. Bukan sholat berjamaah sendiri. Masya Allah. Sendiri Bu. 3 surat. Kurangnya 3 surat ya. Kata trikul. Ya Masya Allah. Nah, oke Bu. Nah sekarang menurut para ulama gimana mujahadah itu? Ya, Abi Ali Ad-Daqqaq berkata, man zayyana zahirahu bil mujahadah hassanallahu ta'ala sarairahu bil musyahadah. Siapa yang menghiasi zahir tubuhnya dengan mujahadah, Allah akan baguskan hatinya dengan musyahadah. Ibu ngerti enggak? Nih gini Bu, zahirnya dengan apa? Siapa yang menghiasi zahirnya dengan mujahadah. Ini maksudnya. Ini zahir bukan? Tangan kita zahir, tubuh kita zahir. Siapa yang menggunakan tubuh kita untuk ibadah? Ini ibadah. Ya ibadah kan mujahadah. Taat sama Allah, tangan taat, mata taat, semua taat sama Allah, mujahadah. Apa kata Imam Ad-Daqqaq? Hassanallahu ta'ala apanya? Sarairahu bil musyahadah. Allah akan baguskan hatinya ya untuk musyahadah. Ibu ngerti musyahadah enggak? Bahasa ibu-ibu itu ini. Ketentraman bersama Allah. Musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan. Menyaksikan. Tapi maksudnya itu. Ibu kalau rajin ibadah, musyahadah itu. Apa Bu? Rajin ibadah, musyahadah. Menyaksikan Allah. Kalau bahasa saya itu tenang, tentram bersama Allah. Saya tanya ibu udah tentram belum? Saya tanya kita sudah tentram belum bersama Allah? Kan kadang-kadang kita lebih tidak tentramnya. So kadang-kadang kita baca Quran sampai tahu sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mama telepon mah. Sedangkan makanya saya nggak menganjurkan banget baca Quran pakai HP. Suka banyak gangguan. Tiba-tiba kita baca datang WA, betul nggak? Mending pakai mushaf. Nah itu siapa yang menghiasi tubuhnya untuk mujahadah, Allah akan perbagus hatinya, sarairnya untuk musyahadah, menyaksikan Allah. Cahayanya masuk ke tubuh. Kan ibu beda nggak orang yang tentram bersama Allah? Itu ndak bisa tanpa ibadah, itu ndak bisa. Riyadhah, mujahadah itu buat sarair kita bisa musyahadah, tentram bersama Allah. Kadang-kadang kan kita sholat aja belum tentram, betul nggak Bu? Ya kalau ngaji aja udah, aduh ya dilalating, ya manusia siga bujur teh siga dipakuan itu, yang gerak-gerak cengkat, betul tidak? Musyahadah. Oh ya Ibu, para sahabat itu Rasulullah baca 1 rakaat 3 surat, musyahadah. Nikmat baca Quran. Kan kita ini, mohon maaf ya kalau saya belum, ibu mungkin sudah, aduh baca Quran teh nikmat gitu. Ibu ya, sedekah nikmat gak Bu? Alhamdulillah. Kalau ada yang minta uang lagi, kan nikmat katanya. Kita kadang-kadang masih kepaksa ibadah itu. Betul nggak? Harusnya kan menikmati ibadah. Ibu bangun malam nikmat nggak?
Jam berapa bangunnya? Jam 4. Jam 3, setengah 3, jam 2. Aduh, kita berdua-duaan bersama Allah, betul nggak? Aduh, itu nikmat. Itu kenikmatan yang nggak bisa diapain? Diganti dengan apapun. Betul nggak, Bu? Aduh, soal Ibu lihat. Seperti, mohon maaf ya Ibu, kalau kita datang ke Masjidil Haram, kan kita sering menangis, betul nggak? Kenapa menangis? Ya mungkin kenikmatan ibadah hadir kan, sampai Gusti ada itu kan. Saya banyak itu lihat waktu ibu-ibu membawa ibu-ibu tawaf gitu kan, wah nangis, lihat Ka'bah aja udah nangis. Aya nu curik deui, ibu angel tawaf ibu curik deui, kunaon ibu curik deui, doana hilap deui. Ya teh ibu teh kudu maca naon ningali Ka'bah teh. Oh, sok eta ibu anu terang naon? Allahumma barik lana. Barik lana naon? Mungkin ini apa? Ya itu exercise itu ya. Kan ada orang kayak gitu. Sok Bu. Allahumma antas salam. Sok eta we heula tuh. Atau Allahumma zid hadzal bait tasrifan. Aya sok bukuna dibuka we eta. Bari curi kadek-dek. Masyaallah. Kan itu karena dia menyaksikan, ya betul Bu, hatinya damai, kan ada kayak gitu, betul Bu? Ibu pernah nggak ngerasain kayak gitu itu? Seperti kita ketemu, mohon maaf ya, dengan orang yang dirindukan, pernah nggak? Waduh, masya Allah. Ya dulu kan kalau ada ulama itu, ya beliau sudah Allahu yarhamu, udah wafat ya. Saya kan susah ketemu beliau, ini di mana ini orang pintar, orang seluruh dunia pintar. Ada di Jakarta, udah peluk, balik lagi aja udah. Itu kan ketemu orang soleh, betul Bu? Kan dulu itu ada acara TV itu ketemu artis langsung pingsan gitu kan, ada kan zaman dulu itu. Ada kan itu zaman dulu, kata saya, kok pingsan kenapa ya gitu. Tapi mungkin itu hatinya, betul nggak? Itu. Sok model, mohon maaf nih Ibu beli jalan di toko, apa toko itu kan toko bahasa Jawa, taka bahasa Sundanya kan enggak, toko aja itu, toko teke bahasa India ya pakaian. Dan Ibu di mall gitu, di pasar, kan mall teh pasar, lagi lihat-lihat gitu ketemu mantan, rewas tuh. Saya tanya rewas enggak? Wah rewas Bu, ya mantan suami sok. What? Kenapa kau di sini? Gitu. Tidak, aku cuma membutuhkan kamu saja. Duh, berapa nomor WA? Kan bahaya itu. Betul kan Bu? Nah maksud saya, janganlah. Jadi jangan diganggu hati kita dengan hal seperti itu. Betul nggak Bu? Bikin kita jauh dari Allah. Nah itu Bu. Satu lagi Bu, ini Ibrahim bin Adham, masya Allah, ini orang soleh mengatakan, layyana larrajulu darajatas salihin hatta yazuza sitta aqabat. Seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada derajat orang soleh hingga dia mampu melewati 6 rintangan. Sitta aqabat. Apa itu? Yughliqu baban ni'mah wa yaftah babas syiddah. Dia harus mampu menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesulitan. Nggak ngerti kan? Nggak apa-apa, baca aja ya. Kan waktunya sudah habis. Wa yughliqu babal aizi wa yaftah babadzul. Dia harus mampu menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan ya. Wa yabtahu babadzulli wa rohah, sudah ya ayat wa yabtahu babadzulli wa yughliqu babarrohah ya. Yughliqu babarrohah wa yabtahu babal juhdi. Dia mampu menutup pintu rohah, pintu ketenangan, dan dia membuka pintu kegelisahan. Yughliqu baban naum wa yabtahu babas sahar.
dia mampu menutup pintu tidur dan membuka pintu bermalam berjaga. Wa yugliku babal ghina wa yaftahul babal faqr, dia mampu membuka menutup pintu kekayaan dan membuka pintu kefakiran. Yugliku babal amal wa yaftahu babal isdalil maut, dia menutup pintu amal, itu angan-angan, dan dia mampu persiapan untuk kematian. Ibu ngerti nggak? Ya nggak apa-apa, intinya gini. Contoh ya, pertama apa tadi? Menutup pintu nikmat dan membuka pintu seluruh kenikmatan ini ditinggalkan. Paham Bu? Ibu tidur nikmat tidak? Tinggalkan. Karena orang-orang soleh jarang tidur siang di malam hari. Punya harta tinggalkan, berikan sama orang lain. Itu udah tingkatannya tinggi banget. Suami bukan. Ibu nggak boleh nih. Nikmat-nikmat ini tidak dirasakan oleh kita. Paham Bu? Nih Bu, Ibu mohon maaf kalau bawa tas mahal nikmat nih. Harga apa itu? Istilahnya itu apa? Kepercayaan diri. Ibu jadikan itu tas itu dibagi dua, sobek, shek. Maksudnya dijadikan dua, yang setengah buat sedekah ke masjid, itu maksudnya gitu. Yang setengah buat anak yatim dijual, tapi untuk kemuliaan, bukan disobek begitu, bukan. Dipahami nggak? Itu meninggalkan kenikmatan. Yang kedua apa? Menutup pintu dan membuka pintu. Jangan merasa dihormat orang, jangan ingin dihormat orang, gitu loh. Jangan ingin dimuliakan. Kita ini orang hina. Kita berasal dari mana? Air mani. Betul Bu? Spermatozoa dan sel telur menyatu, tidak mendahar, tapi menyatu. Betul tidak? Menyatu. Yang kuat. Betul nggak Bu? Dari mana? Asal kita. Dari mana asal kita? Spermatozoa dan sel telur, kecil, hina. Jangan merasa mulia. Punya jabatan sebentar, punya rizki sebentar, betul nggak? Punya kecantikan sebentar. Nggak ada tuh orang yang cantik mati di bawah-bawah, nggak ada. Dikuburkan. Makanya wajah kita ini Bu jangan diedit, tapi harus dirawat. Kan ada orang-orang yang mengedit wajah itu lewat DP apa itu, wajahnya diedit, dosa itu. Hidung dimancungin, kulit diputihin, betul? Bibir direka-reka, nggak usah. Betul nggak Bu? Udah DP-nya gambar bunga, selesai. Sepakat Bu? Kita pengen ini cantik. Menurut siapa cantik? Betul nggak? Inner beauty, kecantikan dari jero. Itu kan itu yang harus. Betul nggak Bu? Jadi cepat. Betul Bu? Apalagi itu Bu? Menutup pintu apa? Ibu jangan tenang-tenang aja. Ada sakaratul maut tidak? Ada neraka tidak? Munculkan itu kegelisahan, buah-buah aing hese sakaratul maut, buah-buah aing ta'asub surga. Munculkan dalam hidup kita itu. Nanti mujahadah akan datang. Dipahami nggak Bu? Jangan tenang-tenang aja. Nanti kiamat. Nanti kita nggak punya amal, betul nggak? Paham Bu? Kan nanti kita akan kita ketemu Rasul atau ketemu setan nanti? Kita ingin ketemu Rasulullah, betul nggak Bu? Sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat tempat duduknya di surga bersama Rasul. Ingin kita itu. Loh kok jangan-jangan diusir wa nauzubillah min dzalik, betul nggak? Munculkan itu. Apalagi Bu? Terus? Jangan banyak tidur kalau orang pengen dekat dengan Allah, betul nggak? Coba di dalam Quran itu orang-orang takwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang sedikit tidur pada saat malam dan mereka banyak memohonkan ampun pada waktu sahur. Kan begitu. Yang terakhir apa? Bukan. Terus apa lagi? Menutup pintu dan
Kita ini fakir, nggak punya apa-apa. Yang punya siapa? Allah. Jangan merasa kaya. Itu maksudnya. Paham nggak? Kan bahaya kalau orang merasa kaya, nggak butuh sama manusia, betul nggak? Kita ini fakir, nggak punya apa-apa. Rumah dimasukin orang bingung kita, betul nggak Bu? Bayangkan ibu sok sendal, ini sendal kita dijamin masih ada ndak? Nggak ada. Mudah-mudahan sendalnya masih ada. Betul nggak? Kita nggak tahu, betul nggak Bu? Ini saya lahir wajah ibu ini, wajahnya beda-beda nggak sama. Ini luar biasa. Coba kalau wajahnya sama kan repot saya ini. Betul Bu? Ibu-ibu, kita ini fakir. Kita punya apa Bu? Sehat. Kita bukan sehat, belum diizinkan sakit. Kalau sudah diizinkan sakit, kata Allah, orang tidak bisa ngapa-ngapain. Betul Bu? Nah itu. Maksud saya itu, kita tidak punya apa-apa. Tenang aja bersama Allah. Betul Bu? Sehat sebentar, sakit sebentar. Maka Allah mengatakan, Rasulullah bersabda apa? Kalau kamu punya derita, kamu bersabar. Kalau kamu punya bahagia, kamu bersyukur. Artinya apa? Bahagia melahirkan pahala, derita melahirkan pahala. Hidup itu sebentar Bu. Betul nggak? Emang kita mau selamanya sama suami? Ya ada ibu-ibu yang suami meninggal dunia, ibu nggak nikah lagi. Enggak Ustaz, saya khawatir tidak bersama suami di surga. Saya bilang sombong amat. Kok sombong? Emang yakin ibu masuk surga? Yang kedua, lebih enak tuh ingin bersama Rasulullah di surga, betul nggak? Nikahlah ibu kalau ada yang mau. Ya tapi siapa? Nah itu pertanyaannya baru. Saya juga bingung. Jangan nggak mau nikah supaya bertemu suami. Harusnya karena Rasulullah. Nah itu Bu ya, betul nggak Bu? Yang terakhir apa Bu? Ya dunia harus ditutup ya Bu. Dunia penuh angan-angan, tutup jangan? Tutup Bu, nggak akan selesai mikirin dunia, betul. Dan persiapkan menghadapi kematian. Apa yang dibawa menghadapi kematian? Kalau ibu sudah punya 6 ini, yakin jadi orang soleh tuh gitu. Aduh saya semangat banget ini sampai begini. Selesai jam 10:30. 10:30. Itu jam 10:30 kurang 11. Terima kasih ibu-ibu. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi. Ibu-ibu sehat semuanya, diberi berkah, dan mudah-mudahan kita semua diberi berkah oleh Allah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillah.